You. Come on. It's been too... Let's talk about, I don't know, baseball or something. Why can't we talk about this, huh? Film kali ini dimulai kita langsung diperlihatkan dengan sepasang agen pembunuh bayaran yang udah ngatur posisi siap menembak saat melihat targetnya nanti. Dan mereka berdua bernama Sam, Raja Sniper, dan partnernya bernama Ken, seorang penanda operator gitulah. You know why? Because it's Counterproductive. You're alive, and you're dead. So, what is it you do or you don't believe? Akhirnya dari sekian lama nunggu, sang target yang seorang politikus pun muncul. Dan gak lama dari itu, ada seorang wanita yang datang ngehampirin si politikus itu, yang ngebuat Sam ini bergegas ambil ancang-ancang buat nembak. 2.6 clicks. Yah, ternyata si wanita itu sadar dengan sniper si Sam dan malah ngelindungin si politikus. Tapi di sini si Ken yang nendangin si Sam kalau wanita itu masih hidup. Ken ini langsung nyuruh si Sam buat fokus tembak si politikus. You see that? He's not leaving her. She's not just a... Beres ngabisin si politikus, mereka berdua ini langsung bergegas buat kabur keluar gedung sambil dikejar-kejar sama para penjaga yang udah nemuin lokasi mereka berdua. Tapi pas udah sampai di luar, ternyata para penjaga udah ngepung mereka yang ngebuat mereka berdua pun sekarang ke pojok ditodong di segala arah. Untungnya karena pengalaman yang udah segudang, mereka berdua ini mampu lolosin diri dari kepungan penjaga tadi. Di pesawat, karena kejadian tadi yang nembak seorang wanita, Sam ini jadi kepikiran terus merasa bersalah. Si Ken yang denger itu, dia pun langsung nenangin si Sam kalau wanita itu masih hidup, dia lihat sendiri. Ditambah wanita itu pasti juga kotor karena berhubungan sama si politikus itu. She saw what I was about to do, and then... She wouldn't know what she had her. It was a good kill. That's what we do. She should have been in fucking bed with him. Dari perdebatan tadi, tiba-tiba HP si Ken ini kedapatan telepon dari bos mereka yang bernama Tamara. Di sini si Tamara yang udah tahu kejadiannya langsung coba buat nenangin si Sam. I'm here, but trust me, we... Easier, does it? Tell her I go down easy. Surface, okay? Fuck. Akhirnya pesawat mereka pun mendarat dan mereka berdua pun berpisah pulang ke rumah persembunyian masing-masing. If you're still in high school. Oh, so it's not the first time. You know that. Chick fell in front of you. Kemudian dari kejadian tadi, kita pun diperlihatkan kehidupan si Ken yang tinggal sendiri di tengah hutan, serta kita pun dikasih tahu kalau ternyata si Ken dulunya seorang prajurit. Pas lagi nyantai, Sam ini kedapatan telepon dari si Tamara buat ngasihnya sebuah misi baru. What's going on? Yang karena itulah Sam ini sekarang ketemu lagi sama si Ken yang udah nunggunya di Frankfurt. I've missed you. So how was Amsterdam? Di mobil, Sam pun ngasih tahu si Ken kalau dia ini mutusin buat misi kali ini bakal jadi misi terakhir dia. Karena dia ini masih kebayang sama kejadian sebelumnya yang nembak seorang wanita. Dan dia juga udah bilang ke si Tamara. Si Ken yang denger itu, dia pun jadi marah ke si Sam. New low in terms of sexual excess. About me. After this, I'm done. Bullshit. Kemudian mereka berdua pun sampai di hotel peristirahatan yang udah disiapin si Tamara. Thanks. No problem. Oh, that's unfair. Yes, for you. Dan pas udah sampai di ruangannya, ternyata mereka berdua ini dapat sebuah ruangan yang mewah yang ngebuat mereka berdua pun langsung pada girang. Di sini, si Sam yang seorang sniper sejati, dia pun sangat hati-hati dan langsung nyuruh si pelayan hotel itu buat tutup hordengnya, serta selalu nolak minuman yang dikasih si pelayan itu. Yay for us. I'm good, thanks.
As you wish. Kemudian pas si pelayan itu udah cabut, sekarang saatnya mereka berdua ini debat ribut ngebahas cabutnya si Sam. Yang ngebuat si Ken ini jadi kagak ada partner lagi. Ditambah si Sam lah sniper terbaik. Sayang banget kalau si Sam ini harus keluar. Tapi di sini si Sam cuma bisa minta maaf karena keputusan yang diambil udah bulat. Leaving, and I'm fucked. What are you talking about? I'm a fucking shooter we got, and everybody knows it. Ken, you're selling yourself and sacrificed herself, Ken, okay? She sacrificed gives herself. I am, but... Dan gak lama dari itu, ada yang coba datang ke ruangan mereka. Hello. We're here for your Yang mana ternyata itu dua orang wanita yang datang karena sebuah hadiah dari si Tamara buat mijet mereka berdua. Di sini, karena wanita itu tahu kode rahasia hari ini, Sam sama si Ken pun ngebolehin para wanita ini buat masuk. Yeah, we're good. We're all good too. Come on up. You're a lying sack of shit. Dan mereka berdua bernama Mona dan Lily. Di sini si Sam seperti biasa dengan kewaspadaan yang tinggi, dia pun nolak buat ikut dipijit kayak si Ken. Karena itulah si Mona yang punya keahlian lain yaitu meramal masa depan. Dia pun coba buat nawarin si Sam buat diramal telapak tangannya. Tell you your future. Everyone has a spirit. Whether they be... For real? It was a gift from my mother. Si Ken yang denger itu, dia ini malah yang jadi bersemangat dan jadi yang pertama buat diramal masa depannya. This is gonna be good. Pas udah dilihat telapak tangannya, si Mona ini langsung ngasih tahu kalau si Ken bakal jadi seorang bad boy seumur hidupnya dan bakal dicintain banyak wanita. Karena itulah si Ken ini langsung kepedean pamer ke si Sam. Oh, yeah. Ladies, they love you for... What does his say? Beres dari si Ken, sekarang saatnya si Sam yang diramal yang kagak mau kalah sama si Ken. Di sini si Tamara yang udah ngeramal langsung berubah wajahnya dan langsung ngasih tahu si Sam kalau iman si Sam ini emang kuat, taat. Tapi si Sam ini mengikuti berhala palsu. But what? He doesn't even believe in luck. He believes. Yeah, sure. Why not? Kemudian gak dari itu, si pelayan hotel pun datang buat ngebawain makan malam mereka. Tapi di sini si pelayan dengan seenaknya nggak ngikutin perkataan si Sam, langsung ngebuka hording serta pintu luar. Ya, sesuai dugaan ketakutan si Sam, ternyata bener ada seorang sniper di gedung depan. Serta para pelayan ini adalah musuh juga komplotan si sniper. Yang ngebuat sekarang pergelutan pun terjadi. Untungnya Sam ini bisa ngatasin si para pelayan itu. Dan sekarang tinggal pikirin gimana ngelawan si sniper. What is happening? Why? Quiet! Quiet! Your sidearm. It's in the set. Ken, you got a spot to move to? Tapi sayangnya, buat sekarang mereka ini gak bisa ngelawan si sniper karena senjata mereka ini ada di berangkas. Dan cuman bisa matiin beberapa lampu. Sedangkan buat para wanita, mereka berdua ini lagi pada ketakutan. Terutama si Lily yang panik banget. Think about it. Yeah. Yeah, okay. Kemudian, karena HP si Lily yang paling dekat, Ken ini coba buat ambilin HP-nya itu. Don't move. Sam, you see her? Yeah. Come on. Sam, I've been thinking. Akhirnya si Ken ini berhasil ngambil HP-nya dan langsung coba buat nelpon si Tamara minta bantuan. Dan langsung jelasin situasinya sekarang. But windows and The shooter's in a tower to my southwest. Looks like Is absolute. Bullshit. Yeah, it had I can tell. Tapi si Tamara yang denger itu, dia pun bilang kalau dia ini gak masukin mereka ke hotel. Serta si Mona sama si Lily itu bukan perintahnya. Karena itulah Ken ini sadar kalau ada pengkhianat yang ngatur semua ini. There's a dead merc and have a fucking choice. You heard? Abis nelpon si Tamara tadi, mereka pun sekarang bisa bernapas lega sebentar karena tinggal nunggu si Tamara nolongin mereka. Di sini si Mona yang kagak mau mati
langsung nyalain si Sam sama si Ken atas penyerangan ini. Karena gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Serta ngasih tahu kalau dia ini udah tahu semua tentang si Ken dari telapak tangannya yang membunuh demi uang. Si Sam yang denger itu, dia ini bilang kalau dia ngelakuin itu buat ngelindungin orang-orang. You're not gonna die here. I have a daughter. You know? And now they want to hurt you. That's her name. Okay, fine. Okay. Tapi gak lepas dari itu, tiba-tiba si pelayan ini bangkit lagi dan langsung nyerang si Sam. Untungnya ada si Ken yang langsung cepat nyelamatin si Ken dan beresin si pelayan itu. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba Got it. Don't worry about it. Ken! Fuck! 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 dan ya si Ken pun kena tembak. Di sini si Mona yang deket sama si Ken langsung ngasih tahu si Sam kalau si Ken ini masih bernapas, yang ngebuat Sam ini jadi agak lega dikit. Bleeding, but still breathing. She's afraid we're gonna die up here. All right, I'm a soldier, okay? We protect people. We only Kemudian si Mona yang masih kesal sama manusia kayak si Sam yang seorang pembunuh langsung ngasih tahu kalau istrinya dia dulu mati karena dibunuh oleh seorang kayak si Sam. Karena itulah dia ini harus ngejaga anak yang masih 8 tahun sendirian sampai-sampai harus kerja kayak gini. But was someone else. The reason for what he did too. He's down. He's hit. He's unconscious. I can't get Dari perdebatan tadi, Sam ini kedapatan telepon dari si Tamara. Yang karena itulah Sam ini langsung minta bantuan buat bawain tim medis sekarang buat si Ken. Kemudian Tamara ini nyuruh si Sam buat lihat ke gedung karena tim bantuan lagi OTW nyerang ke sana. Dan nanti Sam bakal dikasih tanda kode kilatan kalau semuanya aman. some good news. Sam, what's wrong? Okay, go. In your hotel, so just stay calm, stay on the line. Are we clear? Is that confirmed? Dan akhirnya Tamara pun ngasih kabar baik kalau semuanya udah aman terkendali. Musuh udah dilumpuhkan. Tapi si Mona yang denger itu, dia ini kagak percaya dan nyuruh si Sam buat keluar duluan. Yang ngebuat si Sam ini sekarang jadi malah ragu. Yeah. Why do you believe them? Behind the pillar. Dan benar aja sesuai dugaan si Mona, ternyata si sniper ini masih ngawasin mereka. Yang karena itulah sekarang terungkaplah siapa dalang dari penyerangan ini, yaitu si Tamara, bos si Sam sendiri. Very smart. They want to be true rather than what is. Karena udah kebongkar, Tamara pun langsung jelasin alasannya yang cukup simpel. Karena si Sam ini yang udah keluar dan bisa menjadi ancaman kalau semisal si Sam ini berbalik nyerang mereka. Dan satu-satunya cara jalan keluar buat si Sam adalah nyerah. Karena semua saluran di hotel udah si Tamara ini pegang. Si Sam yang denger itu, dia pun jadi emosi karena udah dihianatin plus gak dihargain. One of our competitors. So, you know, the solution, matter of time before you're triggered in the wrong direction and you become Like you as well, priceless. Bernie, you got it all figured out, don't you? Tapi kalau dari itu, si Lily yang orangnya panikan malah coba buat kabur, yang alhasil Look at me, Mona. ya Lily pun kena tembak. Karena itulah Sam ini langsung nyuruh si Mona buat tetap tenang, karena dia yang bakal ngalihin si sniper plus ngambil remote hordengnya. Sedangkan si Mona, dia yang ngamanin si Lily nanti. Get down. No, get down. Something, okay? When I go, he's gonna be... Tapi pas coba buat nutup hordengnya, karena emang semua udah di bawah kendali si Tamara, hordeng itu pun gak bisa ketutup. Sedangkan si Lily, dia ini harus tewas kena tembakan fatal. He's dying, Sam. You know that. Just stop it. Karena rese si Tamara ini selalu ngawasin dia, Sam pun langsung ngancurin kamera CCTV di sana. get real. Fucking. Habis itu, Sam pun langsung memperingatin si Tamara kalau abis dia berhasil keluar dari situasi ini, dia bakal langsung nyari si Tamara. Messy.
She was 20 fucking two. Kemudian Mona yang nanya, lalu sekarang apa yang Sam bakal lakuin? Sam ini langsung jelasin kita sekarang cukup tunggu sampai fajar, karena penglihatan sniper itu bakal terganggu pas matahari terbit. Dan buat kondisi si sniper sekarang, pasti dia ini lagi emosi karena nunggu terlalu lama. Yang mana seharusnya pekerjaan mereka ini cuma butuh 10 detik beres. Right now it is, yeah. On the other end, the shooter. Why not? Because he figures we're gonna... What is he thinking right now? Dan gak lama dari itu, pasukan si Tamara pun datang. Karena itulah si Sam sama si Mona pun langsung bergegas buat ngumpet. Serta si Sam pun akhirnya sekarang dapetin sniper dia. Too. I know that sounds fucked up, but it is. Cover! Satu mata tumbang. Sekarang Sam ini harus berhadapan ngatasin para musuh di ruangan. Okay. Akhirnya si Sam ini berhasil numbangin semua musuh. Tinggal si sniper doang sekarang. Kemudian si Sam yang sekarang cuma tinggal berdua sama si Mona. Dia pun langsung ceritain masa lalunya. Yang mana pas kejadian menara WTC roboh, Sam yang masih ABG, dia ini ketakutan dan mendaftar jadi tentara. Karena itulah Sam pun ikut tur ke Afghanistan dan Irak. Dan di sana karena si Sam berprestasi, jago lah gitu, mereka pun daftarin si Sam buat kerja di militer swasta, tempat si Sam sekarang kerja. Villains. Good versus evil. And now, I'm not 18. who will provide for her once I'm gone? Di sini si Mona yang udah pesimis pasti dia ini mati. Langsung ngasih unjuk foto anak yang bernama Milena serta alamatnya ada di belakang. Buat si Sam ini nanti tanggung jawab urus uang, sekolah, semuanya pokoknya lah. Si Sam yang denger itu, dia ini langsung nenangin si Mona kita bakal selamat kalau dia berhasil ngambil senapannya. Gone. You put your heart before God. Promise. Before God. Dan gak lama dari itu, pasukan musuh kedua pun datang. You look him in the eye when you kill him. Ya, Mona pun kena tembak. Dan sekarang dengan sniper di tangannya, Sam ini langsung kasih paham. Dan ya, akhirnya si sniper itu pun tewas. Sedangkan si Mona, kondisinya sekarang udah sekarat dan terus-terusan panggil nama anaknya. I told you to run. Left. Ken? Dari si Mona, si Ken ini ternyata masih hidup. Tapi buat kondisinya parah, gak bisa ngapa-ngapain. Karena tulang belakangnya yang kena tembak. Pas udah dibawa ke kamar, Ken ngeliat spray di sana pakai sutra asli. Dia pun nyaranin buat si Sam turun pakai sutra ini. Dan gak lama dari itu, si Tamara pun nelpon buat ngasih selamat ke mereka berdua. Karena sekarang mereka naik level. Dan tiba-tiba drone pun muncul yang langsung untungnya Sam ini masih bisa selamat dan langsung berencana buat balik nyerang drone itu. Sam yang berhasil numbangin drone itu. Di bawah ternyata pasukan si Tamara pun mulai berdatangan. Sedangkan si Ken, sayangnya dia ini udah tewas kehabisan banyak darah. Dan buat di sisa-sisa akhir hidupnya, ternyata si Ken ini udah nyiapin kain sutra rencangannya buat si Sam ini kabur. Ken?
Akhirnya dengan kain sutra yang dibikin parasut, Sam ini bisa lolos selamat dari situasi mematikan tadi. Dari kejadian itu, kita pun diperlihatkan wujud asli si Tamara. Dan sekarang dia ini lagi teleponan sama si Sam. Yang intinya di sini, si Sam ini memperingatin si Tamara buat hati-hati. I'll find something fun to do. How about Retribution. See, I gotta... you're not gonna get within 1,000 miles of me. Kemudian kita pun diperlihatkan seorang anak kecil yang mana ternyata itu si Milena, anaknya si Mona. Used to it. You're a dead man walking. You're on your own. Good one. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru gak? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.